Siap. Assalamualaikum, Bu Siti Halimah. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lilis, sesuai dengan cuaca kita pagi ini, alhamdulillah luar biasa semangatnya Bu Lilis. Ya, Bu Siti, hari ini saya akan observasi atau supervisi ya. Ya, siap Bu Lilis. Ya, Bu Siti melakukan coaching kepada Pak Aris ya. Ya, siap Bu. Ya. Nah, Bu Siti mau bagian mana dari Tirta yang akan difokuskan? Tujuan, identifikasi, rencana aksi atau tanggung jawab nantinya? Sepertinya ini untuk rencana aksi ya Bu Lilis, yang masih banyak perlu digali, dipelajari Bu Lilis. Siap. Ada lagi, Bu? Juga mungkin dalam apa ya, menggali identifikasi juga Ibu Lilis, karena ini butuh usaha untuk memaksimalkan nantinya saat coaching itu Bu Lilis. Ya. Apa ada lagi? Mungkin itu saja dulu Bu Lilis. Siap. Nanti Jadi, coba akan ya, saya terapkan itu dulu Bu Lilis. siap. Jadi cuma tadi di rencana aksi nyata ya, sama identifikasi saja ya, yang akan Iya, digali dari Pak Aris. iya benar. Ya oke, Ya, saya siap Bu akan Lilis. Itu. fokus di rencana aksi sama identifikasi ya, Bu ya. Ya, siap. Nah, Bu, kalau boleh tahu, rencana aksi nyata sama identifikasi Ibu, kalau menurut Ibu nilainya berapa? Sepertinya 1 sampai 10 ya. nilainya 1/10 itu masih di angka 75 Ibu Lilis. 75 ya, Bu ya. Kira-kira apa yang kurang hingga nilainya itu kalau bisa 9, 10 gitu. Apa yang kurang kira-kira? Ya itu tadi Bu Lilis, tentang di alur cerita itu mungkin saya masih banyak perlu belajar itu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali nanti saat saya mengcoach Pak Aris gitu Bu Lilis. Oke. Apa ada lagi, Bu? Mungkin juga ini Bu ya, dalam menentukan apa ya, bukan menentukan tapi rencana aksi Bu. Karena di sini kan menanyakan rencana aksi itu untuk perlu juga kita pikirkan apa nantinya yang membuat Pak Aris bisa menceritakan apa yang sudah dibayangkannya nanti untuk rencana aksinya. Siap, Bu. Ada lagi tidak, Bu? Cukup Bu Lilis. Ya, jadi 2 aja ya, Bu ya. Tadi ada 2 ya. Iya. Rencana aksi sama identifikasi Iya. ya. Oke, Iya. itu yang akan saya supervisi ya, Bu. Silahkan Ibu melakukan Iya, supervisi siap. dengan Pak Aris. Dengan topiknya tadi menggali ya, Bu ya. Iya, Menggali benar. rencana aksi nyata dan juga identifikasi ya. Ya. Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Lilis. Sama-sama. Di sini saya akan langsung menemui rekan sejawat saya yaitu Pak Aris. Silahkan Ibu. Ya. Selamat pagi Pak Aris.
Selamat pagi Bu Siti. Iya, gimana kabarnya Pak Aris? Saya agak bingung nih Bu. Bingung sekali sebetulnya hari ini. Iya, nampak dari raut wajah Bapak gitu, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Kebetulan nih saya menghampiri Bapak, mungkin dengan kita bertemu bisa saling membantu gitu Pak Aris. Kira-kira apa sih sebenarnya yang sedang Bapak pikirkan saat ini? Kalau boleh saya tahu? Hari ini saya ada jadwal mengajar di kelas 8 ya Bu ya. Tapi Ya. kemarin itu mereka ketika saya mengajar itu memberi pembelajaran itu kelihatannya tidak fokus begitu Bu. Terus ketika di dalam kelompok juga ada konflik, mudah mudah jengkel begitu, mudah marah. Ketika mengerjakan tugas juga mudah menyerah, katanya bahasa Inggris sulit sudah aja gitu. Oh, ternyata itu yang Bapak pikirkan saat ini. Kalau boleh tahu, Pak, tadi Bapak udah menyebutkan nih, sekarang perasaan Bapak itu sedang memikirkan anak-anak yang sedang tidak fokus, kemudian pantang menyerah, gitu, Pak ya. Iya. Sekarang kira-kira dari anak-anak yang Bapak temui saat itu, kira-kira apa impian Bapak nantinya menjadikan anak-anak itu tidak seperti itu lagi gitu? Ya kalau setelah berbicara dengan ibu, saya inginnya anak-anak menjadi fokus begitu Bu dalam pembelajaran saya, kemudian juga bisa ramah dengan temannya di dalam satu kelompok, dan juga tidak mudah menyerah begitu dalam pembelajaran saya itu. Kira-kira apa yang terbayang di Bapak gitu ketika menghadapi anak yang seperti itu nantinya untuk supaya tujuan Bapak yang Bapak impikan tadi tercapai nantinya gitu. Saya ingin anak-anak fokus, semuanya terbayang itu Bu, ketika di guru penggerak itu ada mindfulness dengan teknik stop. Mungkin sebelum pembelajaran seharusnya saya mempraktekannya juga ya. Ya, berarti Bapak tadi sudah istilahnya dengan teknik mindfulness gitu. Kira-kira selain untuk mencapai impian fokus, kemudian anaknya tidak pantang menyerah, kira-kira apa lagi yang terbayang gitu, Pak? Mudah menyerah ya Bu ya. Untuk Iya. Mana kira-kira yang Bapak di inginkan terlebih dahulu seperti itu? Misalnya nih, saya ingin Bu nanti saya lebih fokus kepada anak yang supaya tidak pantang menyerah gitu. Kira-kira yang mana gitu? kalau saya bobotkan, Ya. presentasekan, saya inginnya yang fokus hadir semua keseluruhan mereka dalam pembelajaran saya, presence mereka ada gitu. Itu 70%. Kemudian yang stabil emosinya itu dengan teman sekelompoknya 15%, dan yang tidak mudah menyerahnya itu 15%. Ya baik Bapak, kalau boleh nih saya sedikit tahu gitu, kira-kira untuk mencapai itu yang Bapak inginkan tadi, gitu,
itu bagaimana gitu Pak caranya? Sepertinya saya harus meningkatkan kemampuan saya dulu dalam apa memberikan teknik-teknik KSE lagi, harus saya pelajari lagi. Saya harus menonton video-videonya dan juga membaca artikel-artikelnya, Bu. Apakah menurut Bapak dengan cara yang seperti itu kira-kira akan tercapai berapa persen nantinya Pak? Apakah masih istilahnya perlu nih googling misalnya? Saya punya teman tuh sedang mengajar di SMA juga rasanya tuh Pak. Sepertinya mengalami sama seperti Bapak alami gitu. Nah, mereka di situ sepertinya membuat seperti program yang membuat anak itu tidak bosan gitu, Pak. Betul, Bu. Sepertinya saya bisa belajar dari pengalaman teman Ibu tadi ya. Saya bisa membawa anak-anak belajar di lingkungan yang lebih nyaman, bisa di luar, bisa juga di lingkungan sekitar. Jika misalkan temanya tentang alam, ya saya bawa jalan-jalan ke sekitar. Itu suatu hal yang menarik, pasti saya coba. Kira-kira apa lagi ya Pak ya? Yang Saya terbayang nih masih. Berdiskusi dengan rekan-rekan atau meminta bantuan guru BK untuk menggali lebih dalam apa yang menyebabkan siswa-siswa yang kurang fokus tersebut, apakah ada hambatan dalam diri mereka untuk bisa dikurangi begitu. Terus juga saya bisa mungkin menerapkan pembelajaran seperti waktu lesson study. Jadi saya bisa meminta guru-guru yang tidak ada jadwal untuk ikut masuk ke kelas saya mengamati jalannya pembelajaran. Dulu pernah di MGMP itu, dan itu fokus sekali anak-anaknya begitu. Iya. Baik, keinginan Bapak untuk mewujudnya banyak ya Pak ya. Ya, Mungkin ada lagi nggak yang terbayang Pak? Karena dia seperti ini adalah lagi nggak Pak? ya. Saya juga bisa berkonsultasi dengan rekan-rekan di guru penggerak. Mungkin mereka ada saran atau ide yang lebih brilian dari saya begitu, Bu. Terus juga bisa berkonsultasi lagi dengan Bapak fasilitator saya dan tentunya Bapak pengawas untuk mencari cara yang mungkin lebih baik lagi begitu, Bu. Ya, kalau mendengar nih dari ulasan Bapak gitu ya, kira-kira perlu dukungan atau tidak Pak? Atau siapa sih yang bisa Bapak libatkan seperti itu Pak? Yang pasti karena di sekolah itu berarti dengan perizinan kepala sekolah untuk mempraktekkan teknik KSE ini. Kemudian juga dengan guru BK jelas saya memiliki data-data untuk diagnostik non kognitif, kemudian juga wali kelas supaya melakukan pembiasaan-pembiasaan di dalam dan di luar kelas dalam memfokuskan para murid, kemudian dengan rekan-rekan guru yang lain. Itu mungkin, Bu. Ya baik. Terus gimana nih Pak cara menilai nih nantinya, oh ini
itu waktu berapa lama itu, Pak? Saya akan memulai minggu ini, berarti penelitian saya itu sekitar 3 bulan, Bu. Programnya akan terus Itu dijalankan. 3 bulan itu sudah nampak ya, Pak ya? Sudah apa yang nantinya Bapak inginkan seperti itu kan? Tadi Bapak inginkan kan anak-anak sudah mungkin dengan aksi nyata yang Bapak lakukan gitu. Nantinya sudah terbayang nih di Bapak, oh nanti 3 bulan ke depan nih anak-anak saya udah pada apa ya, berubah dari yang saat ini Bapak rasakan seperti itu. Ya, harapan saya begitu, Bu, karena dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, mereka merasa tertarik dan menghadirkan diri mereka dalam pembelajaran saya. Baik, setelah mendengar nih kita ngobrol-ngobrol nih panjang lebar. Kira-kira dengan kita bertemu nih, Pak, apakah sudah tercapai nih tujuan percakapan Iya. kita hari ini kira-kira, Pak? Sepertinya saya tidak bingung lagi sekarang, Bu. Jadi saya merasa itu tercapai dan memiliki gambaran program apa yang harus saya mulai dan saya proses. Kemudian juga selalu direfleksikan begitu, Bu. Baik Pak Aris, alhamdulillah kalau sepertinya pertemuan kita ini pertemuan yang memiliki tujuan dan alhamdulillah tujuannya sudah sampai. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Aris saat ini? Apakah masih seperti raut wajah Bapak yang tadi atau gimana nih? Saya sekarang bersemangat, Bu. Saya punya semangat baru untuk memberikan pembelajaran lagi dengan anak-anak kelas 8 ini. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak Aris, sepertinya pertemuan kita sampai di sini dulu. Mungkin nanti lain waktu boleh kita saling bertemu, nanti kita akan saling sharing gitu. Mudah-mudahan ada waktu dan Bapak Aris tidak terganggu. Begitu Pak Aris. Terima kasih, Bu. Sama-sama kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Aris. Sampai ketemu ya Pak Aris. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Ya, tadi Ibu sudah melakukan supervisi ya dengan Pak Aris. Iya, benar Bu. Bagaimana menurut Bu Siti atas apa yang Ibu Siti lakukan tadi? Saya tadi udah coaching bersama Pak Aris. Alhamdulillah apa yang saya inginkan rasanya sudah tercapai gitu Bu. Tercapainya itu seperti apa Bu? Tercapainya itu karena tadi kan menggali tentang saya tentang menggali aksi nyata dan identifikasi Bu. Jadi rasanya udah tercapai 85% Ibu. Iya. 85% itu seperti apa Bu? 85% yang saya umpamakan ini seperti saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi, untuk menggali lebih dalam tentang cara mengidentifikasi, juga pertanyaan tentang cara menggali aksi nyata kepada Pak Aris, Bu Lilis. Apalagi Bu?
Juga saya rasanya sudah cukup puas gitu dengan mengcoaching Pak Aris gitu, karena sudah menjadi usaha saya untuk mencapai nilai yang lebih baik lagi. Iya. Apa ada lagi, Bu? Cukup, Bu Lilis? Iya. Nah, menurut Ibu, kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Akhirnya dapat tercapai itu gimana gitu? Karena rasanya memang harus saya lakukan atau saya coba gitu, Bu, dengan langsung mengcoaching Pak Aris gitu, Bu. Jadi langsung merasa bahwa nanti dengan mengcoaching ini tujuan saya akan tercapai seperti itu. Jadi dengan itu tujuannya akan tercapai gitu ya, Bu ya. Ya. Seperti Iya, apa itu, Bu? benar. Coba cerita lagi seperti apa gitu. Tujuan dengan coaching itu dapat tercapai. Itu Bu, jadi dengan saya mengcoaching Pak Aris gitu, saya sekarang sudah bisa lebih dalam lagi cara bertanya atau memberi pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana nanti saya harus bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya tujuan coaching hari ini gitu. Kemudian juga saya di sini dengan melakukan coaching langsung dengan Pak Aris, ini saya sudah bisa menemukan sih apa sih sebenarnya yang diinginkan atau aksi nyata yang harus saya tanyakan atau saya gali pertanyaan itu kepada Pak Aris seperti itu, Ibu. Ya. Gitu ya, Bu. Ada lagi nggak, Bu? Ya, sepertinya itu Bu, karena tujuan saya tadi memang saya di sini mengcoaching Pak Iris itu karena supaya nanti nilai dalam saya mengidentifikasi, kemudian dalam mencari atau membuat pertanyaan yang lebih pas gitu atau dengan tujuan yang ingin saya capai, Bu. Iya, baik, Bu ya. Ibu tertarik tidak dengan hasil observasi saya? Tertarik Bu, sangat tertarik karena ini membantu saya nantinya untuk lebih maju lagi Bu Lilis. Iya, baik ya Bu. Ibu sudah bagus gitu ya tadi dalam proses supervisinya ke Pak Aris ya. Tadi juga Ya. Ibu sudah mulai dengan tujuan ya, alur tirtanya juga sudah mulai ini ya. Jadi sudah ada juga yang digalinya itu sesuai gitu ya. Jadi kan tadi Ibu maunya itu identifikasi dan rencana aksi nyata. Tadi sudah tergambar, sudah ada ya, sudah rencana aksi nyatanya sudah ada gitu ya. Dan Ibu juga merasa bahwa tujuannya juga sudah tercapai ya, tujuan Ibu juga sudah tercapai gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak ada yang menyulitkan ya Bu ya, menurut Ya, Ibu. benar. Ya Bu, baiklah, tidak apa-apa Bu, sudah bagus gitu ya. Namun ada Ya. hal-hal sedikit yang mungkin nanti bisa lah diperbaiki gitu ya Bu ya, misalnya di ini Bu ya, dalam pertanyaannya itu bisa yang lebih mengarahkan gitu ya, nanti lebih menggali lagi, lebih menggali lagi. Iya. Seperti Ya, itu benar. ya. Nah, kira Ibu punya rencana tidak untuk melakukan supervisi atau coaching lagi ke rekan guru Ibu? Saya sih kepengennya punya Bu, banyak kepengennya sering gitu malahan ingin saya lakukan karena ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan saya nantinya dalam dalam praktek coaching ini gitu Bu. Jadi dengan sesering mungkin gitu kan membuat saya ini lebih profesional lah itu. Iya Bu. Seringnya itu konsep coaching ini. Iya Bu. Seringnya itu kapan kira-kira Bu? Kalau bisa Bu, nanti sekitar kan ini diatur dulu nih jadwalnya Bu.
mudah-mudahan jadwalnya ini sesuai dengan nantinya dengan Pak Aris gitu. Kalau kepengennya sih sebulan nanti udah bisa coaching lagi gitu kan. Iya, Lebih cepat lebih baik. ya. Nah, bagaimana nih cara saya agar tahu gitu bahwa Ibu itu sebulan lagi akan mengcoaching Pak Aris? Gimana nih, Bu? Saya dapat tahu. Ya, nanti kita bisa saling berkomunikasi, Bu. Nanti kapan jadwalnya. Kemudian nanti saya kabarin Ibu atau Ibu nanti juga saat pendampingan seperti itu, Bu. Ya, siap ya. Nanti ya kita bertemu lagi ya, Bu ya, sharing lagi Ya, apa siap. progresnya gitu ya. Setelah mengcoaching Ya. kembali gitu ya, melakukan supervisi kembali kepada rekan guru ya, Bu ya. Semangat ya, Bu benar. ya. Selalu sehat. Iya, tetap semangat, Bu. Ya. Saya Amin. cukupkan dulu sampai di sini ya, supervisi saya atau observasi saya. Sampai ketemu lagi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Ya, siap Ibu Lilis.